Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas sebuah peristiwa yang sangat viral, yaitu tentang seruan Presiden Prabowo di hari ulang tahun Gerindra yang ke-17 yang bikin heboh. Hidup Jokowi, gitu ya. Seruan Pak Prabowo itu yang bikin heboh semuanya, dan semua aktivis ataupun pengamat politik juga jadi rame untuk bikin video membahas, mengulas, menganalisis tentang peristiwa tersebut ya. Jadi beliau itu teriak di depan ribuan mungkin ya anggota Partai Gerindra di Sentul International Convention Center Bogor pada hari Sabtu 15 Februari 2025. Pas waktu acara tuh perayaan hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17, dan di depan mantan Presiden Jokowi sama anaknya juga tuh Gibran ya, bukan Fufu Fafa, Gibran ya. Tuh Presiden Prabowo dengan kencang meneriakkan hidup Jokowi. Sepertinya sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih ya kepada Jokowinya nih. Dan kemudian di dalam pidatonya Presiden Prabowo menyatakan bahwa pencapaiannya tidak akan terjadi tanpa dukungan dari Jokowi. Ya tentu saja tindakan Prabowo ini menuai berbagai tanggapan ya, ramai sekali itu ya. Bahkan pengamat politik Rocky Gerung mengkritik seruan tersebut, mempertanyakan mengapa Prabowo tidak meneriakkan hidup rakyat, bukannya hidup Jokowi gitu ya, hidup rakyat sebagai bentuk dukungan langsung kepada rakyat. Rocky menilai bahwa sebagai presiden, Pak Prabowo seharusnya lebih fokus pada kepentingan rakyat daripada individu tertentu. Selain itu, beberapa netizen juga mengomentari bahwa seruan hidup Jokowi tersebut membuat Pak Prabowo terlihat seolah tidak memiliki kekuatan penuh sebagai presiden. Mengingat Jokowi sudah tidak lagi menjabat, ngapain dihidup-hidupkan gitu ya. Mereka menilai bahwa tindakan tersebut menunjukkan ketergantungan Pak Prabowo pada pengaruh Jokowi. Nah, untuk melihat momen tersebut secara langsung dan lengkap, saya sarankan Anda menonton dulu ya video kegiatan dan bisa berkomentar setelah video lengkapnya itu Anda lihat dan bisa dikaji. Nah, kalau saya tentu saja tidak cukup menganalisis teriakan hidup Jokowinya Pak Prabowo ini secara mainstream lah ya. Harus dengan pemikiran yang ya beyond lah. Eagle view, sky view, multidimensional. Melihat dari segala macam aspek untuk kita melakukan analisis aksi Presiden Prabowo mengangkat derajat Jokowi tinggi-tinggi di panggung tertinggi Gerindra ya. Ayo kita analisis ya. Pertama tuh, apakah ada kemungkinan pesan tersembunyi Prabowo kepada rakyat? Ataukah pesan tersembunyi Pak Prabowo kepada pihak lain? Atau adakah motivasi lain dari sikap Presiden Prabowo tersebut? Jadi analisisnya ya, analisisnya itu konteks politik Indonesia saat ini tuh bisa kita lihat dari beberapa dimensi makna yang lebih dalam. Jika kita membaca lebih jauh dengan perspektif yang lebih cerdas dan strategis, maka ada beberapa kemungkinan pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo. Pertama nih, analisis pertama saya ya, penguatan legitimasi dan kesinambungan kekuasaan. Presiden Prabowo baru 100 hari plus-plus terpilih sebagai presiden. Tetapi dia masih merasa perlu membangun legitimasi penuh. Baik di mata elit, elit ini dua elit ya, elit global dan elit lokal. Di mata oligarki juga maupun di mata rakyat. Dengan meneriakkan hidup Jokowi, dia ingin menegaskan bahwa dirinya adalah penerus langsung dari rezim Jokowi, bukan sekedar presiden baru yang akan membuat arah politiknya sendiri. Jadi pihak-pihak itu dia beritahu bahwa saya akan melanjutkan gitu. Kan bukannya jargon kampanyenya waktu itu lanjutkan ya, beda sama jargonnya Anies Perubahan. Itu maka dia stated, dia underline, dia berikan bold ya bahwa dengan hidup Jokowi itu maka dia membuang keraguan dari beberapa pihak yang memang sangat concern dengan arah politiknya Presiden Prabowo. Jadi ini adalah sebuah strategi continuity, memastikan bahwa semua pihak melihatnya sebagai bagian dari keberlanjutan kekuasaan Jokowi,
bukan sebagai ancaman atau perubahan yang ekstrim atau radikal. Maka dengan demikian dia tuh bikin nyaman para loyalis Jokowi ini yang bagaimanapun tetap masih banyak ya. Jadi para loyalis Jokowi ini tidak tidak relaktan sama beliau, kemudian tetap mendukungnya dengan nyaman dan tidak melakukan perlawanan-perlawanan di balik tembok gitu. Nah, sementara kemungkinan nih di balik layar Presiden Prabowo bisa jadi sedang membangun fondasi untuk transisi kekuasaan yang lebih mulus antara beliau dengan Jokowi, sehingga tidak ada gangguan politik dari kubunya Jokowi yang mungkin bikin move, bikin bikin macam-macam agenda yang tidak bisa diketahui atau disembunyikan ya di hadapan Presiden Prabowo. Artinya itu. Kemudian analisis kedua ya, ini adalah sebuah politik simbolik, sinyal kepada elit dan oligarki. Jadi seruan ini bisa saja ditujukan bukan kepada rakyat biasa, bukan kepada konstituen atau anggota Gerindra, tetapi justru kepada kelompok elit ekonomi dan elit politik yang selama ini berada di belakangnya Jokowi. Prabowo ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dirinya itu safe choice bagi oligarki. Beliau tidak akan ada gebrakan radikal yang mengancam kepentingan oligarki yang mendukung Jokowi. Ini juga bisa menjadi sinyal kepada elit bahwa Prabowo tidak akan menyingkirkan orang-orang Jokowi secara agresif, melainkan tetap mengakomodasi kepentingan mereka. Dalam politik, pernyataan publik seringkali bukan untuk rakyat ya, tetapi untuk para pemain di belakang layar. Ini bisa menjadi bentuk semacam garansi atau reassurance bahwa kekuasaan tetap stabil, nggak ada perubahan begitu ya. Lalu yang ketiga, beliau ini dengan berteriak hidup Jokowi begitu ya, menjaga koherensi dengan basis basis loyalis Jokowi di pemilu 2024 yang memindahkan pemilihannya kepada Presiden Prabowo sehingga Prabowo menjadi menang gitu kan. Prabowo artinya memenangkan suara karena berhasil menggait masanya Jokowi yang sebelumnya berseberangan sekali dengan beliau kan. Maka dengan meneriakkan hidup Jokowi, dia mengunci dukungan para pemilih yang telah berpindah ke kubunya supaya nggak kemana-mana lagi dan menghindari kesan bahwa ia akan berseberangan dengan kebijakan Jokowi sehingga tidak ada keresahan di akar rumput. Jika dia langsung menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan Jokowi, ada risiko besar perpecahan di dalam koalisinya sendiri. Ya, kemudian analisis yang keempat nih. Beliau dengan itu menghindari potensi gangguan dari Jokowi dan Gibran. Jokowi mungkin tidak lagi menjabat, tetapi dia masih memiliki pengaruh besar. Maka dengan meneriakkan hidup Jokowi, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa dirinya tetap menghormati Jokowi agar mantan presiden ini tidak berubah menjadi lawan politik yang berbahaya. Ingat ya, dia menitipkan Gibran sebagai wapres, artinya itu bukan sebuah situasi yang aman bagi Presiden Prabowo ya. Dan juga bukan situasi yang aman bagi si mantan Jokowi. Nah, karena itu dengan drama yang dia sampaikan itu, teriak hidup Jokowi seperti itu, maka ini adalah sebuah simbol untuk menjaga hubungan baik dengan Gibran. Yang meskipun ya posisinya hanya sebagai wapres, tetapi bisa menjadi figur penting loh. Jika Prabowo tidak berhati-hati dalam mengelola relasi internal. Jadi ini kan semacam orang selalu mengkaitkan ya Gibran tuh dengan Brutus kan yang ada di circle-nya Julius Caesar waktu itu ya dan ternyata Brutus itu mengkhianati maka maka sebuah pernyataan yang verbal gitu ya di depan semua orang dengan hidup Jokowi Presiden Prabowo menyatakan bahwa dia menginginkan hubungan baik dengan Gibran dan tidak ngapa-ngapain Gibran gitu. Jadi di awal masa kepresidenannya ya, itu Presiden Prabowo menghindari potensi friksi yang bisa menghambat kinerjanya dalam 5 tahun menjabat. Kemudian habis itu ke yang kelima nih, analisis kelima, itu adalah juga sinyal kepada dunia internasional ya. Dalam geopolitik, dunia sedang mengalami transisi kekuasaan kan di Indonesia. Mereka mengamati bagaimana transisi ini aman nggak untuk investasi, aman nggak untuk kepentingan keamanan dan sebagainya. Maka dengan tetap menunjukkan kesinambungan dengan Jokowi, Prabowo bisa memastikan
adanya sebuah stabilitas hubungan internal yang akan menjamin stabilitas hubungan internasional, terutama dengan kekuatan seperti China dan US ya, yang sangat punya kepentingan besar di Indonesia. Dan sekaligus ini menghindari kekhawatiran investor global bahwa akan ada perubahan kebijakan ekonomi yang drastis ketika terjadi pergantian kekuasaan. Kesimpulannya, ada kalkulasi besar, bukan sekedar emosi. Maka daripada melihat ini sebagai sebuah tindakan spontan atau emosional, lebih mungkin bahwa ini adalah sebuah strategi komunikasi politik yang terencana. Prabowo ingin mengunci warisan Jokowi sebagai modal legitimasinya. Dia ingin menjaga stabilitas politik dan ekonomi agar bisa menjalankan pemerintahnya dengan lancar tanpa gangguan-gangguan. Dan dia juga ingin memastikan tidak ada perlawanan dari kelompok-kelompok yang selama ini berada di bawah, di belakang, di sampingnya Jokowi. Maka dengan membaca hal ini secara strategis, kita bisa melihat bahwa Presiden Prabowo sedang bermain catur politik tingkat tinggi, bukan sekedar meneriakkan slogan tanpa alasan. Maka jangan lupa ya, like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang menyadari kebenaran ini. Tekan lonceng notifikasi sehingga kalian tidak ketinggalan analisis anti mainstream lainnya dari Dr. Tifa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.